Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melalui Ramadhani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas penjelasan video untuk penjelasan sebuah codingan program C++ untuk mata kuliah, algoritma, dan pemrograman. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan untuk soal yang pertama terlebih dahulu, untuk soal nomor satu, yang dimana soalnya itu kita disuruh membuat program, seperti biasa, program codingan C++. Untuk yang pertama, soalnya itu buatlah program untuk dua array integer dengan ukuran n, lalu kita cek, lalu kita simpan, dan kita cetak ke bilangan irisan dari dua array tersebut. Jadi kita tuh kayak punya dua array nih, dua wadah penampung array. Nah, lalu kita cek dari dua array tersebut ada nggak bilangan yang termasuk irisan. Nah, seperti itu. Nah, baik langsung saja langkah awal ketika kita ingin memulai program codingan C++-nya. Seperti biasa, kita akan panggil fungsi-fungsinya terlebih dahulu. Untuk fungsi yang pertama, kita akan gunakan fungsi yang namanya itu include ilstrum. Include ilstrum. Nah, jadi untuk fungsi yang pertama ini kita tuh kayak manggil nih, atau kita ngarahin untuk library-nya nanti, agar kita bisa menginputkan dan mengoutputkan si datanya nanti. Biasanya itu berupa perintah cin dan cout. Nah, selanjutnya untuk fungsi yang kedua, kita akan panggil fungsi yang namanya itu using namespace std. Nah, karena kita ingin menghasilkan si inputan dan si outputnya kan. Nah, kita kan pakai kan fungsinya itu yang namanya fungsi in dan si out. Nah, ketika kita ingin menuliskan perintah tersebut, kita harus panggil nih fungsinya terlebih dahulu, yaitu std di awal si in dan si outnya. Nah, supaya kita tidak ribet, atau kita tidak perlu menuliskan std di setiap langkah-langkah itu, kayak perintah si in dan si out. Kita langsung panggil ke fungsi yang paling awal, yaitu namanya using namespace std. Nah, selanjutnya, kita akan masuk ke program utamanya, atau fungsi utamanya itu yang namanya itu inmain. Jadi, langkah-langkah ketika kita ingin menginputkan dan menghasilkan si outputnya itu termasuk ke dalam perintah yang namanya itu inmain, yaitu program si utamanya. Nah, di dalam program utamanya itu, seperti biasa kita akan menginputkan atau kita deklarasikan variabel-variabelnya terlebih dahulu. Nah, tadi kan di soal tadi kita pakai variabel yang namanya itu n. Nah, sebelum kita mendeklarasikan variabelnya, kita akan panggil tipe datanya terlebih dahulu. Nah, karena tadi perintahnya menggunakan integer, jadi tipe datanya itu integer, yaitu tipe data yang bersifat bilangannya itu bulat. Jadi bilangannya itu tidak bersifat kayak koma-koma, ataupun negatif, atau bilangan nol. Nah, jadi tuh bilangannya tetap utuh, kayak 7, 8, ya, kayak gitu. Terus, kalau kita sudah masuk ke tipe datanya, kita baru deklarasikan variabelnya. Tadi variabelnya itu n. Nah, setelah itu, di sini saya akan tampilkan tuh hasil si outputnya, berupa kata-kata. Misal, di sini saya akan masukkan ukuran array-nya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mendeklarasikan variabel yang di atas tadi, integer n, baru kita simpen nih ke dalam fungsi cin. Nah, kalau di awal kan kita baru kayak nyiapin wadah kan, baru kita deklarasikan. Nah, supaya kita simpen variabel itu, kita panggil fungsi yang namanya itu cin. Jadi kita menyimpan nih variabel yang di atas tadi. Nah, jadi masukkan ukuran array ini. Nah, kata-katanya itu kita simpen juga ke dalam variabel cin. Nah, selanjutnya tutup dan kita baru pakai variabel baru. Tadi kan ada kita disuruh menginput dua variabel kan, atau dua array. Dan di sini seperti biasa kita masukkan tipe datanya terlebih dahulu, integer, dan kita masukkan juga untuk array yang pertama. Di sini saya inisialisasi kayak R atau array lah, array satu, array pertama. Nah, karena array itu memiliki kapasitas, di sini saya akan kapasitas sin menggunakan 100. Jadi hanya bisa menginput 100 array atau 100 elemen data. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk input juga deklarasi untuk array yang kedua. Sama kapasitasnya yaitu 100. Nah, selanjutnya sama seperti yang di atas tadi, saya akan masukkan untuk nama-namanya. Yang pertama kita akan isi untuk elemen-elemen array yang pertama. Di sini cout menghasilkan si output atau berupa kata isi array pertama. Kita tutup. Nah, kita akan masuk ke fungsi yang namanya itu perulangan. Karena kita ingin memasukkan elemen-elemen array-nya itu tergantung kita masukkan ukuran array-nya, kayak misalnya n yang di atas itu 3, berarti elemen array pertama dan elemen array kedua, itu elemennya itu ada 3. Nah, karena kita nginputannya berulang-berulang kali, di sini masuk yang namanya itu fungsi perulangan, yaitu for. Dalam for ini ada tiga bentuk, ada inisialisasi, kondisi, sama perulangan. Nah, karena kita ingin menginputkan variabelnya juga di dalam for, kita panggil juga tipe datanya, itu integer,
Dan untuk variabelnya di sini saya inisialisasi variabel i, yang dimulai inisialisasi i-nya itu dimulai dari 0. Karena kan kita ingin ngisi nolnya kan awalnya kan masih kosong kan. Nah, jadi ya i-nya itu dimulai dari 0. Lalu untuk kondisinya mengecek selama i-nya itu kurang dari n. Jika i-nya sudah lebih besar dari n atau sudah sama dengan si n, ya maka perulangannya itu akan berhenti. Nah, untuk perulangannya itu sendiri i plus plus. Jadi setiap perulangan akan bertambah sebanyak 1 kali. Kemudian kita simpan menggunakan musisi in. Jadi setelah kita menginputkan si elemen-elemen array yang pertama, saya akan simpan ke dalam wadah yang namanya itu array index i. Indeks ini mengikuti variabel yang berada di dalam pengulangan itu karena variabelnya i, jadi kita ikutin juga array 1 di sini. Array yang pertama indeksnya ya juga i. Nah, selanjutnya di sini sama untuk menginput array yang kedua. Di array kedua. Terus untuk perulangannya juga itu sama. Ini mengecek selama kondisi i kurang dari n dan perulangannya itu i plus plus. Dan jangan lupa disimpan juga untuk ke dalam array yang kedua. Array kedua, x i, lalu kita simpan. Nah, setelah itu kita akan mencari nih, terdapat irisan nggak di dalam array setelah kita inputkan di atas tadi. Sini saya akan menghasilkan kata-katanya terlebih dahulu. Misal, irisan. Nah, yang pertama kita masuk ke perulangan yang pertama. Di sini yaitu perulangan luar, yaitu perulangan for, inisialisasi juga, i-nya dimulai dari 0, dan mengecek kondisi i kurang dari n, dan perulangannya itu i plus plus. Nah, jadi untuk perulangan yang pertama ini itu termasuk ke perulangan yang luar. Karena kita kan yang sudah menginputkan elemen-elemen array pertama dan array kedua, kan harus kita pasangkan kan. Ada nggak elemen yang sama? Karena kita ingin mencari irisannya. Nah, di sini saya memasukkan untuk perulangan yang luarnya terlebih dahulu. Yaitu tugasnya itu kayak kita megang satu angka di dalam dari si array yang pertama itu. Nah, kita pegang terlebih dahulu, lalu kita bandingkan ke array yang kedua. Nah, setelah itu baru kita masuk ke dalam penginputan for yang kedua. For integer C dimulai dari 0, sini kurang dari n, C plus plus. Nah, setelah kita sudah memegang kayak satu angka di array pertama nih, untuk kita bandingkan ke array yang keduanya, kita masuk juga perulangannya. Yang array kedua, yaitu perulangannya ada di dalamnya. Yang tugasnya itu kayak kita cari nih, seluruh array yang ada di nomor 2, kita akan cari pasangannya, yang angkanya itu yang sudah dipegang dari si array yang pertama tadi, dari si perulangan yang luar tadi. Jadi, yang perulangan yang dalam ini kayak kita tuh nyari nih seluruh isi yang array kedua itu kita cari pasangannya di array yang pertama tadi. Kita pasangkan, ada nggak pasangan yang sama? Nah, jika ada pasangan yang sama, kita akan masuk ke kondisi yang namanya to if. Jika kondisinya itu array pertama, indeks i, itu arraynya, elemennya itu ada yang sama dengan elemen array yang kedua, indeks i. Nah, jika memenuhi kondisi if itu array-nya ada yang sama, kita akan menghasilkan si output-nya. Jadi, kita akan tampilkan ke hasil output-nya nanti bilangan apa atau elemen array yang mana yang memiliki mirip nih. Dia berada di elemen pertama dan berada di elemen kedua. Maksudnya tuh kayak gini, dia juga ada di dalam elemen array yang pertama, ada juga di dalam elemen array yang kedua. Nah, kayak gitu. Dan jika memenuhi kondisi ini, maka kita akan simpan. Kita kesimpan yaitu array indeks i. Dan kita tampilkan juga untuk angkanya.
Nah, setelah sudah selesai, kita akan break, kita akan hentikan paksa, karena ya udah habis elemennya itu, udah nggak ada lagi. Setelah itu kita tutup. Nah, setelah sudah menjalankan sebuah program codingan C++ untuk soal nomor 1, kita akan melihat untuk hasil run-nya. Tidak ada. Baik, mohon maaf. Di sini terdapat kesalahan. Jadi, karena kita ingin membandingkan array pertama dan array kedua, maka indeksnya untuk indeksnya array kedua mengikuti variabel perulangannya juga, yaitu indeksnya itu juga harus kita samakan, yaitu J, bukan I. Mohon maaf, di sini saya terdapat kesalahan untuk menuliskan bentuk sintaksnya. Jadi, langsung saja kita akan mulai ulang untuk menginput si outputnya. Sama seperti tadi, saya akan masukkan untuk ukuran arraynya, yaitu 3. Nah, di sini saya akan masukkan untuk elemen-elemen untuk array yang pertama, yaitu semisal 3, 2, dan 4. Nah, untuk isi array yang kedua, semisal saya akan masukkan 5, 6, dan 3. Nah, jadi di sini langsung tertampilkan untuk irisan, yaitu berupa bilangan 3. Karena angka 3 ini ada nih, ada di isi array pertama dan ada juga di isi array kedua. Namun di sini saya akan mengasih contoh jika tidak ada elemen yang sama nih. Misal sama 3, saya akan masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka di sini ya karena nggak ada elemen yang sama, jadi irisannya tuh nggak ada, itu kosong. Nah, baik, cukup sekian dari saya penjelasan program codingan C++ atau langkah menjalankan program codingannya untuk soal nomor 1. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan bentuk sudut code-nya, deskripsi programnya, flowchart-nya, dan hasil programnya. Baik, langsung saja di sini sudah terdapat bentuk sudut code yang pertama. Seperti biasa, sudut code itu bentuknya itu sama seperti program codingan C++-nya. Namun, hanya saja di sudut code ini kita akan deklarasikan seluruh variabel-variabelnya terlebih dahulu. Jadi, variabelnya, jika kita input semua variabel, kita akan taruh di atas. Jadi, nih, ada variabel n, i, j, array 1 yang pakai indeks ini 100, array 2 juga pakai 100. Nah, variabel itu semua menggunakan tipe data integer, itu sama. Nah, setelah kita sudah deklarasikan variabelnya, baru kan kita mulai programnya, begin. Nah, lalu kita siin n. Jika di sedekot, itu siin itu read. Kalau di sedekot, cout itu namanya write. Nah, tadi kan kita menyimpan variabel n kan, siin n. Nah, di sedekot read n. Terus kita akan masuk ke perulangannya. Nih, perulangan yang pertama juga. Kita akan menginput perulangan untuk menginput isi array yang pertama. Nih, sama seperti tadi, i inisialisasinya dimulai dari 0 sampai mengecek i kurang dari n. Dan jika sudah, kita akan read, kita akan simpan juga si i ke dalam variabel yang namanya itu array 1 dengan indeks i. Menyamakan bentuk variabel perulangannya juga, yaitu indeksnya itu ya harus i. Untuk perulangan menginput isi array yang kedua, yaitu sama saja, for i 0 to i kurang dari n. Nah, di sini sama saja kita akan simpan array 2, indeks i. Terus, yang selanjutnya kita akan cetak nih untuk menghasilkan irisannya. Nah, untuk irisannya itu terdapat 2 perulangan, yaitu perulangan luar dan perulangan dalam. Perulangan luarnya itu kayak kita ngambil nih satu angka terlebih dahulu dari elemen si array pertamanya, yang akan kita pasangkan untuk elemen yang keduanya, array yang kedua. Nah, terus kita akan masuk ke perulangan yang dalamnya, yang kedua. Jadi, elemen array yang kedua ini, kita akan cari pasangannya di elemen yang pertama tadi, di array yang kedua. Nah, jika sudah memiliki pasangan nih, atau memiliki pasangan yang sama, nah maka kita akan masukkan ke kondisi ini, ke kondisinya. Syarat kondisinya jika elemen array-nya 1 dan elemen array-nya 2 tuh memiliki anggota yang sama, maka kita akan cetakkan write ke dalam outputnya. Jadi kita akan tampilkan nih, yaitu array yang pertama, array i, array 1 indeks i. Karena kita masukannya itu memasangkannya itu yang array 2 kita pasangkan ke array 1. Nah, seperti itu. Terus jika sudah mencukupi nih, atau kayak kita udah memenuhi kondisinya, kita langsung paksa berhenti break karena ya nggak ada lagi nih, nggak ada elemen yang sama lagi. Kalau sudah nggak ada elemen yang sama lagi, ya langsung kita akhiri saja, kita akhiri paksa, yaitu break. Nah, lalu kita akan tutup nih bagian ini. Nih, menyimpan syarat kondisinya,
mengakhiri perulangan dalamnya, for yang ini untuk mengakhiri program luarnya, dan N untuk mengakhiri si program utamanya, yaitu in main. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk bentuk deskripsi programnya. Nah, untuk deskripsi programnya, yang pertama kita akan mulai, baru kita siapkan memori, kayak kita nyiapkan wadah gitu loh. Nah, jadi kayak kita pesen tempat untuk variabel array 1 dan array 2, yaitu untuk daftar si angka-angkanya, elemen-elemennya. Terus ada juga variabel I dan J untuk menghitung si perulangannya. Nah, serta variabel N, yaitu jumlah datanya. Nah, selanjutnya, semua variabelnya itu bertipe data integer. Terus kita akan cetakkan tadi ada cetak tulisan masukkan ukuran arraynya ke dalam si layarnya. Lalu kita akan simpan angka dari keyboard ke variabel N. Jadi simpan angka yang sudah masukkan ukuran. Nah, array itu kita simpan ke variabel N, yaitu si in N tadi. Terus kita akan jalankan perulangan I dari 0 sampai N kurang 1, atau I kurang dari 1, untuk mengisi data ke array yang pertamanya, elemen arraynya kita isi ulang-ulang kan. Nah, terus kita ulangi hal yang sama juga untuk mengisi data array yang kedua. Caranya sama. Nah, selanjutnya kita langsung saja untuk cetak tulisan irisan. Jadi kita jalankan perulangan luarnya. I dari 0 sampai N kurang 1 atau I kurang dari N untuk mengambil angka dari array yang pertama. Nah, di perulangan dalamnya, di dalamnya jalankan perulangan J dari 0 sampai N kurang 1 untuk membandingkan. Jadi angka yang tersebut tuh kita bandingkan di setiap isi dari array yang kedua. Jadi jika array yang pertamanya itu sama dengan array kedua, maka kita akan cetak angka tersebut ke dalam layar lalu kita hentikan, yaitu breastfeeding perulangan J agar tidak terjadi kayak duplikasi atau salinan-salinan yang lainnya. Nah, sudah selesai, maka selesai. Jadi programnya sudah berhenti. Nah, di sini untuk penjelasan per baris programnya, tidak perlu saya jelaskan karena penjelasan per baris program itu sama seperti saya jelaskan ketika saya modeling tadi. Jadi langsung saja untuk penjelasan bentuk flowchartnya. Kalau flowchart ini yaitu bentuknya itu diagram alir, yaitu menggunakan simbol-simbol. Ada simbol oval, jajar kencang, persegi panjang, heksagonal, dan belah ketupat. Nah, seperti itu biasanya. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk simbol-simbolnya terlebih dahulu. Untuk simbol oval itu untuk memulai program dan mengakhiri si program. Untuk jajar genjang itu biasanya untuk menginput dan mengoutput data. Untuk proses atau persegi panjang itu untuk langkah-langkahnya, perhitungannya. Untuk heksagonal itu biasanya inisialisasi, bisa juga untuk perulangan. Nah, yang pertama kita akan mulai si programnya start, terus kita si in N kan tadi. Nah, terus kita akan masukkan kan variabel array 1, array 2, karena kita akan menginput ini, kapasitas isi array-nya, yaitu 100 ini. Jadi bentuknya itu persegi panjang, karena array ini akan kita masukkan untuk langkah-langkah si penginputan elemennya, atau langkah-langkah untuk membandingkan array 1, array 2, untuk mencari bilangan irisannya. Nah, terus kita akan masuk ke perulangan. Perulangan untuk menginput elemen-elemen array yang pertama nih. Nih, jika benar, kita akan simpan si in array pertama, terus I++, terus kita ulangi lagi ke atas. Menginput selama I-nya itu kurang dari N. Ya, tergantung kita input N-nya itu berapa. Dan jika sudah tercukupi, terpenuhi, kita akan langsung keluar dari perulangan, yaitu false. Terus input juga untuk array yang kedua, sama. Masukkan juga perulangannya. Jika benar, kita akan simpan ke array. Wadah yang namanya array 2. Array kedua, ini. Terus I++, terus tarik lagi ke atas. Jika sudah tercukupi, jika N-nya itu sama dengan N, atau udah lebih besar dari N, nah maka kita akan keluar dari perulangannya. Nah, lanjut di sini kita akan cari untuk membentuk si irisannya. Ini untuk perulangan luarnya, jadi kita kayak ambil satu angka di elemen pertama untuk kita pasangkan di elemen keduanya. Jika benar, kita masuk untuk perulangan dalamnya. Jadi elemen yang array yang kedua ini kita pasangkan juga untuk array yang pertama. Kita cari nih pasang-pasangannya. Nah, jika sudah mencari pasangannya yang J ini, kan kita I++ kan? Maaf, jika benar kan kita akan masuk ke kondisi syaratnya. Elemen array pertama dan array kedua tuh sama nggak? Ada yang sama nggak? Isi-isinya. Jika benar, kita akan masuk nih ke si out array pertama. Nah, jika sudah, kita langsung akhiri si program yang break tadi. Jika salah, jika tidak ada, maka kita J++. Terus kita tarik lagi keluar. Terus, yang perulangan dalam yang J ini, kita keluar juga dari perulangan J, false, I++, naik lagi ke perulangan yang I, perulangan yang luar. Terus false-nya ini, terus kita langsung akhiri ke N. Jadi ya nggak ada cetakan ke hasil elemen bilangan irisannya, yang kosong gitu. Tidak ada elemen yang sama. Nah, selanjutnya untuk penjelasan hasil program yang lebih kompleks. Jadi tadi kan saya masukkan 3 nih. Untuk array pertama 3, 2, 4. Untuk array kedua 5, 6, 3. Nah, terus kita bandingkan kan tadi menggunakan nih perulangan ini. Nih, kondisi if array 1 kita bandingkan array 2. Ada nggak yang sama kan? Nah, kondisi irisan itu kan terpenuhi saat I berada pada indeks angka ketiga di array pertama dan J menemukan angka 3 di array kedua. Jadi di array yang pertama tuh ada angka 3, di array kedua ada juga angka 3. Maka kondisi if-nya itu kan benar kan? True. Jadi kita langsung cetak aja irisannya 3. Programnya tuh langsung kita cetak angka yang sama tersebut ke layar sebagai hasil irisan. Ya karena ya ada bilangan yang sama.
Namun di sini jika nggak ada irisannya, misalnya saya masukkan arraynya yang sama 3, isi array pertama 3, 4, 5, isi array kedua 6, 7, 8, dan kita bandingkan, ada nggak nih elemen yang sama? Nggak ada kan? Nih, ya jadi kondisi irisannya itu tidak terpenuhi selama proses perbandingan kondisi if yang ini syarat array pertama sama dengan array kedua itu salah, selalu bernilai salah, karena nggak ada, isinya tuh nggak ada yang sama. Jadi karena tidak ada satupun angka di array pertama yang nilainya sama dengan angka di array kedua, maka kondisinya itu tidak terpenuhi. Nah, seperti itu. Baik, cukup sekian dari saya penjelasan soal satu. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dari saya atau tutur kata dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.